Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik serta semangat semuanya ya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan ikhlas dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kali ini saya akan membacakan kitab fikih tentang sholatul musafiri, yaitu sholatnya orang yang musafir, orang yang bepergian. Baik, saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rakhasallahu lil musafiri fi sholatihi rukhsataini. Awalan huma ikhtisaru fi kimmiyati raka'at wa yusamma qasran. As-saniyah dhamma sholataini fil adai wa yusamma al-jam'u baina sholataini. Ya, jadi rakhasallahu lil musafiri, Allah memberi keringanan, Allah memberi hak keringanan pada orang yang musafir, yaitu meringankan sholatnya. Nah, bagaimana? Yang pertama, keringanan sholat yaitu ikhtisaru fi kimmiyati rakaat, yaitu meringkas jumlah rakaat. Wa yusamma qasron, dan disebut dengan qasor. As-saniyah, yang kedua, yaitu dumma sholataini fil adai, yaitu menggabungkan dua sholat ya, yaitu sholat ada atau sholat wajib. Wa yusamma al-jam'u bainas sholataini, yaitu menjamak antara dua sholat. Nah, jadi untuk orang yang musafir, Allah memberi keringanan dalam sholatnya. Keringanan pertama yaitu qasor, dan keringanan yang kedua yaitu jamak, yaitu menggabungkan dua sholat. Baik, keterangan yang pertama ini adalah al-qasru, yaitu meringkas. Artinya huwa antu adda sholat ar-rubaiyah. Qasar ini adalah khusus sholat yang rubaiyah, yang jumlah rakaatnya ada 4. Kazuhri, seperti duhur, wal asri dan asar, wal isya dan isya. Raka'ataini badalan min arba'in. 2 rakaat ya, pengganti dari 4 rakaat. Nah, jadi qasar ini khusus sholat yang berjumlah 4 rakaat. Wal aslu fi masyru'iyatil qasri qauluhu ta'ala, dan asal disyariatkannya sholat, mengqasar sholat ini ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsiru minas shalah. Wa idza darabtum, dan apabila kamu bepergian fil ardi, di bumi, falaysa 'alaikum junahun, maka tidaklah berdosa antak suruh minas sholat, kamu mengqasar sholat ya. Makna darabtum ay safartum, yaitu musafir, boleh mengqasar sholat. Oke. Pembahasan selanjutnya, syurutul qasri, syarat-syarat mengqasar sholat. Nah, apa? Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin, hendaklah safarnya, bepergiannya itu bukan karena maksiat. Jadi dia musafir misalnya karena silaturahim, nah itu boleh mengqasar sholat, atau untuk membayar hutang. Jadi musafirnya bukan karena maksiat, itu boleh mengqasar sholat. Kemudian yang kedua, syarat qasar yang kedua yaitu ayat tajawaza suwarul balad alladhi yusafiru minha, hendaklah melewati pembatas kota tersebut. Au yatajawazu umranuha illam yakun laha suwar, atau melewati bangunan
kotanya ketika kota itu tidak ada pembatasnya, maksudnya pagar gitu ya. Li'anna man kana dakhilu suwaril balad aw umranuha laisa bimusafirin. Karena ketika orang itu masih ada di dalam kotanya, dalam suwar di sini tuh artinya pagar ya, maksudnya pagar kotanya, di dalam kotanya atau di bangunan kotanya, maka dia bukan seorang yang musafir. Kalau sekarang itu Jawa Timur bisa diartikan kota kita ya, kan dekat, misalnya Surabaya, Gresik itu masih dekat, jadi tidak perlu dikosor ya. Nanti ada ketentuan lagi. Kemudian syarat qasar yang ketiga, alla yanwiyal musafir iqamata arba'ati ayyamin ghairu yaumid dukhuli war ruju'. Hendaklah seorang musafir itu tidak niat berdiam di kota itu selama 3 atau arba'ati ayyamin, selama 4 hari. Ghairu yaumid dukhuli war ruju'. Ini tidak dihitung hari ketika masuk dan pulang. Jadi memang ya seorang musafir itu dia dihukumi musafir ketika dia tidak berdiam atau nginep di negeri tersebut tidak lebih dari 3 hari. Nah, ketika masih 1 hari maka dia musafir, 2 hari maka musafir, 3 hari masih musafir, 4 hari ini sudah mukim. Ya, jadi dia tidak boleh mengqasar sholat. Kemudian ya, fil makanil ladzi yusafiru ilaihi. Ya, tidak niat 4 hari di tempat yang dia pergi untuk musafir. Kalau niat 4 hari, sudah dia itu berarti termasuk mukim, orang yang mukim, bukan orang yang musafir. Faida nawadalik asbahat al-baldah allati yusafiru ilaiha fi hukmi mautinihi wa mahalli iqamatihi. Ketika dia niat untuk berdiam di situ 4 hari, maka negara tersebut adalah termasuk tempat tinggalnya. Fala yajuzu lahul qasru fiha, maka dia tidak boleh mengqasar salat di dalamnya. Wa yabqa lahu haqqul qasri fit tariqi faqat. Dia hanya boleh mengqasar salat ketika di jalan saja, tidak di tempat tinggalnya. Kemudian syarat qasar yang keempat yaitu antablugha masafatuhu 81 km fasoidan lebih. Hendaklah jauhnya itu 81 km lebih, ya. Fala yu'taddu bisafar alladhi yakunu duna dalik. Maka tidak dianggap musafir bepergian ketika di bawah 81 km. Ketika jauhnya sudah lebih dari 81 km, 82 ya, 82 ke atas, nah itu sudah boleh mengqasar sholat. Ketika di bawah itu tidak boleh. Ini syarat qasar. Kemudian syarat yang kelima yaitu anta ta'allaqas sholatu bidimmatihi fis safar. Hendaklah sholatnya itu berhubungan, tergantung pada tanggungannya di safar, pada bepergiannya itu ketika waktu sholat. Wa yu'addiha aidan fis safar, dan melaksanakan sholat qasar itu di tengah-tengah perjalanan. Fa kharaja bihadza syarti sholatu allati dakhala waqtuha qabla ayyusafira. Ini termasuk di luar syarat ketika dia sudah masuk waktunya, kemudian dakhala waqtuha qabla ayyusafira, dia bermusafir sebelum masuk waktu sholat. Nah, ini bukan seperti itu ya. Jadi dia pergi setelah masuk waktu sholat. Tsumma safara qabla laiha. Fala yajuzu ayasilha qasran li'annahu lam yakun musafiran hina wajabat
ala as-salatu alaihi. Nah, jadi ketika niat qasar itu dia musafirnya sudah masuk waktu sholat. Wa kharaja aidan as-salatu alladhi dakhala waqtuha wa huwa musafirun walakinnahu lam yasilha hatta raja'a ila baladihi. Fala yajuzu ayyaslaha aidan qasran li'annahu hina adauha laysa bimusafirin wal qasru lil musafirin. Ya. Hendaknya mengerjakan sholat itu dalam perjalanan, bukan ketika sudah sampai. Ya. Karena sholat musafir itu adalah sholat orang yang ada dalam perjalanan. Kemudian syarat yang keenam, Allah yaqtadi bimuqimin, hendaklah tidak menjadi makmum pada orang yang muqim. Fa in iktada bihi wajib alaihi ay yutabi'ahu fil itmam. Walam yajuz lahu al-qasru. Ketika dia menjadi makmum, maka wajib mengikuti imamnya, yaitu menyempurnakan sholatnya. Walam yajuz lahu al-qasru, tidak boleh mengqasar. Amal aksu, adapun sebaliknya, ketika musafir itu menjadi imam, fala mani'a minal qasri fihi, maka tidak apa-apa untuk mengqasar sholat. Wahwa ayya ummal musafir muqimin. Nah, seorang musafir mengimami orang-orang yang mukim. Falahu ayyak surah. Musafir ini salat qasar. Ya, mengqasar salat misalnya salat zuhur. Dia mengqasar hanya 2 rakaat. Wa yusannu lahu idza salama ala ra'si rak'ataini ay yubadiral muqtadina fayaqul lahum atimmu sholatakum fa inni musafirun. Nah, jadi ketika seorang yang musafir dia niat qasar ya, kemudian dia sholat sendiri. Kemudian banyak yang mengikuti. Nah, dia menjadi imam. Nah, karena seorang imam itu tidak wajib niat menjadi imam ya. Kalaupun seorang musafir ini menjadi imam, kemudian diikuti oleh orang-orang yang mukim, maka ketika seorang yang musafir ini salam, hendaklah cepat-cepat bilang ke makmumnya, atimmu sholatakum, sempurnakanlah sholat kalian, fa inni musafirun, karena aku adalah orang yang musafir. Jadi orang yang musafir tidak boleh menjadi makmum orang yang mukim. Kalau menjadi imam boleh. Gitu ya. Kemudian syarat yang ketujuh yaitu ayan wiyal qasru ma'a takbiratil ihram. Hendaklah niat qasar ini bersamaan dengan takbiratul ihram. Selanjutnya ini menjelaskan tentang jamak ya, yaitu al-jam'u bainas sholataini. Menggabungkan 2 sholat. Inna sholawatil lati yasluhu ayyajma'a bainahuma wa az-zuhru ma'al asri wal maghribu ma'al isya. Ini saja ya. Jadi sholat yang boleh untuk dijamak, digabung antara 2 sholat itu hanya ada 2 waktu ya, yaitu sholat zuhur dan asar. Ini boleh dijamak, digabungkan. Dan sholat maghrib dan isya ini boleh dijamak, digabungkan. Ya, itu saja. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Fala yasihu ayajma'a subahu ma'a ma qablahu aw ba'dahu. Maka tidak sah menggabungkan sholat subuh dengan waktu sebelumnya atau setelahnya, tidak sah. Kama la yajma'u bainal asri wal maghribi. Bagaimana juga tidak boleh digabung, tidak boleh dijamak antara sholat asar dan sholat maghrib. So ya. Wa dalilu fi masyru'iyatihi, dan dalil disyariatkannya
Jamak itu marawahu Muslim ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainas salati fi safratin safarnaha fi ghazwati Tabuk, bahwa Nabi itu menggabungkan dua salat pada safarnya, bepergiannya. Ketika kita bepergian fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Fajama'a baina zuhri wal asri, maka Rasulullah menjamak antara salat zuhur dan salat asar, wal maghribi wal isya, dan menggabungkan antara salat maghrib dan salat isya. Qala Sa'id ibnu Jubairin rahimahullah ta'ala, qultu li Ibni Abbas radhiyallahu an ma hamalahu ala dalik, aku tidak menanggung semua itu. Qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, arada alla yuhrija ummatah. Jadi Rasulullah itu ingin tidak membingungkan umatnya. Jadi gampang ya. Nah, yang boleh dijamak itu antara zuhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya. Iya, jamak ini nanti jamak dibagi menjadi dua ya. Yang qasimu jam'us sholati ila qismaini, jamak sholat ini dibagi menjadi dua. Jam'u taqdimin, yang pertama yaitu jamak takdim. Nah, jamak takdim itu apa? Bi ayyi yuqaddimal muta'akhiri ila waqtil ula, yaitu mendahulukan sholat yang akhir itu di waktu pertama. Misalnya saya mau bepergian ke tempat yang jauhnya itu 100 km. Saya itu perginya pas adzan zuhur. Di perjalanan menuju ke tempat itu ada masjid. Nah, masih sholat zuhur yaitu ya. Nah, sholat zuhur itu saya niat untuk menjamak antara sholat zuhur dan asar. Saya gabung. Jadi saya mengerjakan sholat zuhur, kemudian sholat asar di waktu yang pertama, yaitu waktu zuhur. Nah, ketika jaraknya 100 km itu sudah boleh untuk qashar ya. Jadi saya menjamak sholat dan juga mengqashar sholat. Saya mengerjakan sholat asar di waktunya sholat zuhur. Nah, itu menjamak sholat. Jadi zuhur dan asar. Usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri, jamak dengan asar. Rakaataini, 2 rakaat, qasron, mengqasar, fardhu lillahi ta'ala. Tuh. Ketika sholat asar, usolli fardhul asri majmu'an ila zuhri, jamak dengan zuhur. Rakaataini, 2 rakaat, qasron, qasar, fardhu lillahi ta'ala. Ya, jadi kalau jamak takdim itu dilakukan di sholat yang awal. Ya, misalnya zuhur dan asar, maka dikerjakan di sholat zuhur keduanya. Itu ya, jamak takdim. Kemudian yang kedua yaitu wajam'u ta'khirin, yaitu jamak takhir. Bi ayyu akhirul mutaqaddimatu ila waqtis tsaniyah, mengerjakan waktu di akhir. Misalnya sholat zuhur dan asar tadi saya niat jamak takhir. Nah, niatnya itu harus di waktu zuhur ya. Nah, saya nanti aja sholat di waktu asar, jamak takhir. Itu di perjalanan niatnya, sudah niat di perjalanan. Jauh ini perjalanannya, 100 km ya. Jauh perjalanannya, ketika udah masuk waktu zuhur,
wes saya nanti aja sholatnya saya gabung dengan asar. Nah, ini saya jamak dengan asar, jamak takhir. Jadi ketika masuk waktu sholat asar, saya mengerjakan sholat zuhur, kemudian sholat asar. Ini adalah jamak takhir, mengerjakan sholat di akhir. Ya. Jadi niatnya usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri jam'at takhiri qasron fardholillahi ta'ala. Ketika dikosor maka menjadi 2 rakaat. Gitu ya. Kalau asar juga usolli fardhol asri majmu'an ila duhri jam'at takhiri rakaataini qasron fardholillahi ta'ala. Gitu ya. Jadi Allah itu meringankan sholat bagi orang yang bermusafir. Ya. Jadi agama Islam ini tidak berat kok. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi Allah itu memberi keringanan kepada seorang yang musafir ketika sholat. Baik, selanjutnya syurutu jam'i taqdimi, syarat-syarat jamak takdim. Yang pertama, at-tartibu minhuma, tartib bi ayyabda as-salatul ula sahibatal waqti tsumma yatba'uha bil ukhra. Syarat jamak takdim ini mendahulukan salat yang pertama ya. Kemudian salat yang kedua. Kemudian syarat jamak takdim yang kedua, ayyan ya jam'u tsaniya ma'al ula qabla faraghihi minas salatil ula. Walaki yusannu an takuna niyyah ma'a takbiratil ihram. Hendaknya niat ya menjamak 2 salat itu pada yang salat pertama. Sebelum selesai salat yang pertama. Walakin yusannu an takuna niyyah ma'a takbiratil ihrami biha, dan disunahkan untuk niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Gitu ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan niatnya. Kemudian yang ketiga, al-muwalatu bainahuma, yaitu bersambung di antara keduanya. Langsung dikerjakan ya jamak takdim. Ketika sudah mengerjakan sholat zuhur, hendaklah segera mengerjakan sholat asar. Karena jamak, maka harus muwalat, bersambung ya. Bi ayyubadira ila tsaniyah fawra faraghihi minal ula wa taslimihi minha. Cepat-cepat dia itu mengerjakan sholat yang kedua setelah salam sholat yang pertama. La yafruqu bainahuma bi syai'in min dzikrin aw sunnatin aw ghairi dzalik. Tidak ada pembatas antara sholat yang pertama dan kedua dengan dzikir, dengan wiritan misalnya, atau mengerjakan sholat sunnah atau yang lainnya. Tidak ada pemisah antara sholat pertama dan kedua. Ini syarat jamak takdim. Fa in faraqa bainahuma bi syai'in tawilin 'urfan aw akhara as-tsaniya biduni ayashghula nafsahu bi syai'in batala al-jam'u wa wajaba ta'khiruha ila waqtiha. Nah, ketika ada pemisah yang panjang, kemudian mengakhirkan sholat yang kedua itu tanpa adanya kesibukan, maka batal niat jamaknya tadi. Bahwa wajaba ta'khiruha ila waqtiha, maka wajib mengakhirkan sholat, mengerjakan sholat yang kedua itu pada waktunya. Gitu ya. Sholat yang pertama tetap sah, tapi sholat yang kedua tidak sah. Nah, kemudian syarat yang keempat jamak takdim yaitu ayyaduma safaruhu ila talbasihi bistaniyah. Hendaklah terus menerus ya memasuki safarnya dengan sholat yang kedua. Ai fala yadru ayyasila ila baladihi asna'aha. Atau tidak bahaya, tidak menyambung, tidak sampai ke tempat negerinya di tengah-tengah waktu sholat, gitu ya. Jadi mengerjakannya itu hendaklah nanti
saya belum sampai nih ketika sholat asar. Berarti saya harus menjamaknya. Atau sudah sampai tapi mepet waktu maghrib, ya boleh menjamak sholat zuhur dan asar di awalnya. Atau boleh jamak takhir. Sekarang syurutu jam'i takhir, syarat-syarat jamak takhir. Yang pertama, ayyanwiya jam'ul ula takhiran khilala waqtihal asli. Hendaklah niat menjamak yang pertama, yaitu jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Falau kharaja waktu zuhri wa huwa lam yanwi jam'uha ma'al asri takhiran asbahat muta'alliqah bidimmatihi ala wajhil qada'i wa asimun fit takhirihi. Ketika sudah waktu masuk zuhur, dia tidak niat jamak takhir. Terus sampai waktu asar dia tidak niat jamak takhir. Maka dia itu sholatnya masih menjadi tanggungannya. Ada hubungannya dengan dia. Ini disebut dengan bukan jamak lagi karena dia tidak niat di awalnya ketika jamak takhir. Maka sholat itu disebut sholat qada, bukan jamak. Wa asimun fit takhir, maka berdosa, tidak boleh di jamak karena dia tidak niat di awal. Jamak takhir itu harus niat di awal. Jadi waktu zuhur ya, saya ada di perjalanan, saya niat waktu zuhur ini, sudah waktunya sholat ya. Wis nanti aja aku niat jamak takhir sekalian sama asar karena perjalanan masih jauh. Ini boleh. Jadi ini adalah syaratnya niat di waktu sholat yang pertama, belum memasuki sholat yang kedua. Ketika belum niat di waktu sholat yang pertama, kemudian masuk waktu sholat yang kedua, belum niat sholat yang pertama untuk jamak takhir, maka itu dia mengerjakan sholat zuhur yang pertama itu dengan niat qada, bukan jamak. Kemudian syarat jamak takhir yang kedua, ayyaduma safaruhu ila ayyafrugha minas sholataini ma'an. Falau aqama qabla al-faraghi nihai minhuma asba'at muta'akhirah qada. Hendaklah safarnya itu dilakukan perjalanannya terus menerus pada waktu sholat. Apabila mukim belum sampai tujuannya, maka itu disebut dengan qada. Itu ya. Kemudian al-jam'u baina sholataini fil matar, menggabungkan dua sholat di waktu hujan. Ini dulu ini ya, karena masjidnya jauh. Kalau sekarang kan masjidnya dekat. Ya, tapi ini saya baca saja. Ya juzul jam'u baina sholataini taqdiman fil matar. Boleh menjamak sholat antara dua sholat. Ini jamak takdim di waktu hujan. Wala yajuzu jam'uhuma fi waqti tsaniyah. Tidak boleh menjamaknya ya di waktu yang kedua. Tidak boleh jamak takhir. Li'annahu rubama inqata'al matar. Karena bisa jadi hujannya sudah reda sebelum masuk waktu yang kedua. Jadi kalau jamak karena hujan ini hanya boleh jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Wa yakunu akhraja shalah an waqtiha bi ghairi udrin. Mengerjakan sholat ini hendaklah karena ada bi ghairi udrin, tanpa udzur. Wa yustaratu li hadzal jam'i, syaratnya jamak ini antakuna shalah jama'ah di masjidin ba'idin urfan, yaitu karena sholat jamaat masjidnya ini jauh ya, jauh sekali. Ya ta'addal muslim bil matar fi tariqihi ilaihi. Muslim itu akan sakit ya ketika akan berjalan menuju masjid untuk sholat ketika hujan. Istidamatul matar awalus sholataini wa inda salam minal ula, yaitu terus menerus hujan ini
hujan terus hingga mengerjakan 2 sholat sampai salam. Itu adalah jamak 2 sholat ketika hujan. Hendaklah mengerjakan sholat jamak takdim. Dan ketika sholat itu hujannya terus menerus hingga salam masih hujan. Kalau di tengah-tengah sudah selesai hujannya, maka tidak sah untuk jamak 2 sholat ini ketika hujan. Ya, itu tadi penjelasannya tentang sholatul musafir, sholatnya orang yang bepergian. Alhamdulillah, itu tadi ya, semoga bisa difahami antara qasar. Qasar itu apa? Meringkas ya, qasar itu meringkas. Nah, meringkas ini hanya khusus sholat yang berjumlah 4 rakaat. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tentang qasar dan jamak. Berikut juga dengan syarat-syaratnya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.